Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu kematian yang membawa anugerah keselamatan. Injil Yohanes pasal 11 ayat 49 sampai dengan 52. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa." Hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Lazarus memberikan ancaman bagi para ahli Taurat dan orang Farisi. Oleh karena itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, "Apa yang harus kita perbuat?" Kehebohan akan apa yang dilakukan oleh Yesus telah membuat mereka ketakutan, padahal yang dilakukan Yesus adalah banyak mukjizat yang tentunya berdampak baik bagi banyak orang. Namun mereka justru berpendapat lain karena berpikir tentang masa depan mereka yang terancam, apalagi saat itu yang berkuasa adalah Kekaisaran Roma, dan mereka memiliki hubungan yang sudah baik dengan Kekaisaran Roma. Kayafas, imam besar saat itu, berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini tidak dikatakannya dari dirinya sendiri, tetapi oleh otoritas sebagai imam besar saat itu. Allah telah memakai imam besar untuk bernubuat bagaimana Yesus akan mati bagi bangsanya. Namun Allah menyatakan bahwa Yesus tidak hanya harus mati bagi bangsanya, namun bagi bangsa-bangsa yang lain juga. Pelajaran penting yang kita peroleh dari kematian Yesus dalam konteks ini adalah bahwa kematian Yesus adalah anugerah keselamatan bagi semua bangsa. Tanpa kematian Yesus, maka keselamatan tidak akan ada. Hanya dengan kematiannya dan kebangkitannya lah
kita umat pilihannya beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ada 3 hal yang akan kita renungkan. Pertama, kematian yang menyelamatkan. Allah mengetahui bagaimana setiap orang mengalami kematian. Apakah kematian itu berguna? Hanya Bapa yang tahu. Imam-imam merencanakan pembunuhan bagi Yesus, tetapi Bapa merencanakan kematian Yesus sebagai jalan menuju keselamatan umat manusia yang sebelumnya harus melewati sebuah pengorbanan. Namun melalui pengorbanan Yesus tidaklah sia-sia, karena kita pada akhirnya dikenal oleh musuh-musuhnya sebagai anak-anak Allah. Umat ketebusannya, bangsa Yahudi, adalah bangsa pilihan Tuhan. Namun mereka tidak mau percaya kepada Yesus, maka Yesus juga menjanjikan keselamatan bagi bangsa non-Yahudi. Yang kedua, kematian Yesus mempersatukan bangsanya. Yesus dipanggil untuk menyelamatkan umatnya, yaitu bangsa Yahudi. Tetapi mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Namun dalam perjalanan hidupnya, hanya beberapa saja yang percaya, yang berasal dari ahli Taurat seperti Nikodemus, Yusuf dari Arimatea, dan Saulus menjadi Paulus. Dia mati menjadi berguna bagi banyak orang. Yang ketiga, kematian Yesus untuk mengumpulkan dan mempersatukan umat Allah menjadi satu umat. Yesus mati untuk mempersatukan semua bangsa, baik bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Bangsa Yahudi menolak, maka bangsa lain memperoleh keselamatan. Tidak ada lagi perbedaan di dalam Yesus. Hanya ada satu saja yang ditinggikan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada lagi tradisi, bahasa, dan warna kulit dan latar belakang. Bahkan pendidikan yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Tidak ada lagi kaum bangsawan, budak, dan orang kaya dan miskin. Maka di hadapan Yesus kita adalah sama, dan status kita adalah anak-anak Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib dan mempersatukan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, marilah kita tetap menyampaikan berita Injil ini kepada saudara-saudara kita yang belum tahu dan mendengar tentang kabar baik ini, sehingga kita semua bisa bersama-sama menerima keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Dan firman-Mu kembali mengingatkan kami supaya dalam kehidupan kami tetap menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat, terlebih lagi menjadi pemberita kabar baik bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk firman Tuhan yang kembali menguatkan kami.
Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Ya Bapa, pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami perbuat, semuanya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan waktu kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.